Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliata Rofiah dari kelas 12 MIPA 2 absen 3 akan membawakan monolog yang berjudul Apa Kita Sudah Merdeka karya Putu Wijaya. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku layah-layah nonton TV ketika lagu sore-sore dikumandangkan. Cucuku pelan-pelan mendekat dan berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sepekan koran, kemudian menunjukkan kepala berita. Media sekarang semuanya edan, semuanya itu sensasi, semuanya bukan fakta. Lalu kugayuhkan tangan cucuku dan kududukkan di sampingku. "Duduk, nenek mau bicara. Apa yang diajarkan ke gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah beritahu kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita." Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka. Oh, jelas. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja aku menampar mulut cucuku ini. Untung aku ingat anak ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan gerang, aku menggeram cucuku. "Dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini sudah merdeka, itu artinya kita sudah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, harus berani membalik sendiri nasib kamu. Gak ada orang yang mau menolong kalau kamu ingin berhasil, mau jaya, mau hebat. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu akan jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu bodoh, malas, teler, melempem doyanya, mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu. Padahal jika kamu itu merdeka, kamu harus bisa menggunakan sebuah kebebasan dari kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu sudah merdeka, pikir terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udamu sendiri. Padahal jika kamu merdeka, kemerdekaanmu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di luar, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu orang merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak dia. Aku
Dengan perkasa aku telah ikut membayar ongkos perjalanan hingga kakiku pincang ke tembok. Tapi sampai sekarang tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kayak kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, kuletakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai suatu saat ada yang memfitnahku mengatakan bahwa aku pengkhianat. Ketika kami beserta, dia memperkarakanku. Aku di penjara 4 tahun. Dalam penjara, aku sadar bahwa yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke telepon. Tapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang sangat dicintai rakyatnya. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangisku. Aku bukan pahlawan mati. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku melarikan diri, aku menghilang, aku menjerit, aku menangis di dalam hati. Tapi kalau betul kita bukan merdeka, mengapa akan menangis? Cucuku, hanya orang merdeka, kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani kapanpun ia ingin menangis.